Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung terbuang. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Yang pertama yaitu latar belakang. Pakaian merupakan simbol budaya yang menandai perkembangan, akulturasi, dan kekhasan budaya tertentu. Pakaian dapat pula menjadi penanda bagi pemikiran masyarakat, termasuk pakaian tradisional masyarakat Melayu Riau. Pakaian tradisional Riau terdiri atas pakaian harian dan pakaian resmi atau pakaian adat. Masyarakat Melayu Riau masih memegang adat dengan teguh. Pengaruh adat terasa dalam sikap dan perilaku sebagian besar masyarakat, terutama di daerah desaan atau pedalaman. Adat Melayu Riau adalah adat yang bersendikan syariat Islam. Islam dan adat Melayu saling mempengaruhi yang kemudian membentuk satu budaya baru yang salah satunya tercermin dalam pakaian yang dikenakan. Pakaian harian. Pakaian harian Melayu Riau pada dasarnya adalah baju kurung bagi perempuan dan baju teluk belanga atau cekak musang bagi pria yang dirancang longgar dan nyaman untuk iklim tropis. Baju ini dilengkapi dengan kain samping untuk pria dan selendang atau tudung untuk wanita, serta dapat bervariasi desainnya tergantung status sosial, usia, atau acara. Berikut penjelasan jenis pakaian harian orang Melayu Riau. A. Pakaian harian pria Melayu Riau. Baju teluk belanga, yaitu pakaian longgar dengan kerah bulat. Baju cekak musang, mirip dengan teluk belanga tetapi memiliki belahan di leher dan kancing. Aksesori dilengkapi dengan kain samping atau kain pelikat yang dikenakan di pinggang dan penutup kepala seperti kopiah atau songkok. B. Pakaian harian wanita Melayu Riau. Baju kurung. Model pakaian yang longgar dan nyaman terdiri dari baju dan kain. Kebaya labu, kebaya panjang yang bisa sampai di bawah lutut. Aksesori dipadukan dengan selendang atau tudung atau kerudung untuk menutupi kepala, menunjukkan sopan dan santun. Aksesori dan ciri khas. Kakek atau pesek untuk perempuan, setengah baya atau anak gadis. Baju kurungnya dibuat setelan dan pada bagian ketiak dijahit agak longgar yang disebut kakek atau pakaian anak Melayu Riau. Pakaian harian anak-anak Melayu Riau umumnya adalah pakaian sederhana dan longgar seperti baju kurung dan baju teluk belanga yang dilengkapi dengan kain sarung atau pelekat dan kopiah untuk anak laki-laki atau selendang kain tudung dan selingkup untuk anak perempuan dengan pemilihan bahan yang nyaman untuk aktivitas sehari-hari. A. Pakaian harian anak laki-laki Melayu Riau. Baju teluk belanga, jenis baju kurung yang khas dengan leher bulat dan belahan sekitar 5 cm, cocok untuk anak-anak yang aktif. Celana pendek atau sarung pelekat dikenakan bersama baju, seringkali dengan kain samping berupa sarung pelekat yang berguna untuk sholat dan kunjungan. Kopiah atau ikat kepala diperlukan untuk melengkapi penampilan, terutama bagi yang sering membantu kegiatan orang tua atau saat bekerja. B. Pakaian harian anak perempuan Melayu Riau. Baju kurung teluk belanga, pakaian longgar dan nyaman dengan leher bulat, sangat disukai oleh anak-anak untuk bersantai. Kain sarung atau kain tudung lingkup digunakan bersama baju kurung untuk melengkapi penampilan dan menutup kepala saat keluar rumah. C. Ciri-ciri pakaian anak Melayu Riau. Kesederhanaan. Pakaian sehari-hari cenderung sederhana, tidak sekompleks pakaian resmi. Kenyamanan. Mengutamakan bahan yang nyaman untuk aktivitas anak seperti katun agar tidak terlalu ketat dan leluasa bergerak. Adab kesopanan seperti makna baju kurung yang menutup aurat. C. Pakaian adat resmi Melayu Riau. Pakaian resmi Melayu Riau meliputi baju kurung cekak musang dan teluk belanga untuk pria, serta baju kurung labu atau kebaya labuh untuk wanita. Baju kurung cekak musang dan teluk belanga digunakan dengan penutup kepala seperti tongkok panjang untuk pria, sedangkan wanita mengenakan kebaya labuh atau baju kurung yang dilengkapi penutup kepala atau tudung atau selendang. Pakaian ini umumnya terbuat dari kain berkualitas tinggi seperti sutra atau satin dan sering digunakan dalam upacara adat dan acara resmi lainnya. A. Pakaian adat pria, yaitu baju kurung cekak musang atau teluk belanga.
Pakaian ini merupakan busana resmi untuk pria Riau, terbuat dari kain berkualitas tinggi seperti sutra atau satin. Pelengkapnya itu ada penutup kepala, kopiah, songkok atau tanjak, digunakan sebagai penutup kepala. Kemudian ada sarung serta keris. Terkadang disertakan keris berbentuk kepala burung seringgir sebagai pelengkap dalam upacara adat. B. Pakaian adat wanita, kebaya labo atau baju kurung labo. Busana khas wanita Riau yang terbuat dari bahan tenun khas atau bahan berkualitas lainnya. Pelengkap kepala yaitu ada tudung atau selendang, digunakan sebagai penutup kepala. Sanggul yang dikenakan terdiri dari 3 macam, yaitu siput cekak, siput tegang, dan siput lintang. Perhiasan seperti anting-anting, kalung, gelang tangan, dan cincin yang terbuat dari emas dikenakan untuk menambah keagungan. Ciri khas kesopanan. Model pakaian yang longgar dan menutup tubuh mencerminkan nilai kesopanan dan filosofi hidup Melayu. Nilai keagamaan. Pakaian adat ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam seperti yang terlihat dari bentuknya yang tertutup dan panjang. Kualitas bahan. Untuk acara resmi sering digunakan bahan berkualitas tinggi seperti kain sutra, satin, atau kain tenun songket yang menambah keanggunan. D. Pakaian pengantin Melayu Riau. Pakaian adat perkawinan Melayu Riau adalah kebaya labu dan teluk belanga. Pengantin wanita mengenakan kebaya labu, sementara pengantin pria memakai teluk belanga dengan hiasan tambahan seperti kerongsang dan bending untuk wanita, serta samping dan mahkota untuk pria yang menunjukkan status dan kemakmuran pengantin. A. Pakaian pengantin pria. Teluk belanga atau baju cekak mesang, baju lengan lebar yang longgar dengan kerah tinggi dan berpenutup kancing. Kain samping, kain songket yang dikenakan di pinggang seringkali dengan motif yang sama dengan celana. Distar, mahkota yang dikenakan di kepala. Rantai leher, rantai panjang berbelit sebagai simbol ikatan keluarga. Keris pendek, senjata tradisional dengan gagang berbentuk burung. Canggai, cincin untuk digunakan pada ibu jari kelingking. Sepatu atau capal, alas kaki dari kulit atau belubru. Tudung manto atau songkok, penutup kepala yang digunakan bersama dengan baju. B. Pakaian pengantin wanita, kebaya labuh atau baju kurung, baju panjang berlengan panjang dan berkerah tinggi, kerongsang, bros cantik untuk menghiasi baju, pending, ikat pinggang emas yang disematkan di pinggang, perhiasan seperti kalung emas, rantai, papan, gelang burung merak, anting, dan cincin canggai untuk jari tangan. Aksesoris kepala, sanggul dengan hiasan rambut khas Melayu, serta sunting Melayu dan penutup kepala seperti pasai atau tudung manto. Sebai, tampan-tampan atau kain yang disematkan di bahu kiri. C. Filosofis dan simbolisme. Warna, pakaian pengantin adat Melayu sering menggunakan warna kuning, merah, dan hijau yang memiliki arti simbolis yaitu kejayaan, keberanian, dan kesetiaan. Kekayaan dan status. Penggunaan emas dan perhiasan yang mewah pada busana pengantin menunjukkan status sosial dan kemakmuran keluarga. E. Perbedaan pakaian harian Melayu Riau dengan pakaian resmi. Perbedaan utama pakaian harian Melayu Riau dengan pakaian resmi terletak pada tingkat sederhanaan dan kemewahan bahan serta aksesori. Pakaian harian umumnya lebih sederhana dengan bahan polos atau bermotif bunga dan desain longgar. Sementara pakaian resmi menggunakan bahan yang lebih mewah seperti sutra atau soket, dilengkapi perisan yang lebih banyak dan ramai untuk memberikan kesan megah dan menghargai nilai-nilai adat. Baik, selanjutnya yaitu fungsi-fungsi pakaian Melayu Riau. Fungsi pakaian adat Melayu Riau sangat beragam, meliputi fungsi praktis yaitu menutup aurat dan melindungi tubuh. Fungsi identitas yaitu menunjukkan identitas budaya dan status sosial. Fungsi simbolis yaitu mengandung nilai-nilai luhur dan keagamaan, dan fungsi penggunaan sesuai konteks untuk kegiatan sehari-hari, acara adat, keagamaan hingga pernikahan. Baik, selanjutnya itu ada nilai-nilai yang terkandung dalam pakaian Melayu Riau, yaitu A. Nilai religius yaitu syariat Islam, menutup aurat dan kesopanan. Desain pakaian yang tertutup dan sederhana menekankan penghormatan terhadap ajaran agama dan norma kesopanan, menjaga aurat pemakainya.
Yang kedua yaitu keseimbangan duniawi dan akhirat. Pakaian yang mencerminkan kesederhanaan dan kesopanan membantu menjaga keseimbangan lahiriah dan batiniah, serta hidup harmonis antara dunia dan akhirat. Lalu yang B yaitu nilai budaya dan adat. Identitas dan jati diri. Pakaian Melayu Riau berfungsi sebagai penanda identitas dan jati diri bangsa Melayu, membedakannya dari budaya lain. Kemudian mengokohkan adat. Busana ini menjadi simbol kebanggaan yang mengokohkan nilai-nilai dan tradisi leluhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Selanjutnya itu pagar diri dan tunjuk ajar. Pakaian dapat bermakna sebagai pelindung diri, yaitu pagar diri dari perbuatan yang tidak baik atau tidak senonoh, sekaligus sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan tunjuk ajar. Lalu C yaitu nilai sosial dan estetika. Martabat dan kehormatan. Pakaian adat melambangkan harkat dan martabat pemakainya, sehingga pemakaiannya yang tepat harus sesuai dengan ketentuan adat. Kemudian yaitu estetika dan keindahan. Warna, motif, dan hiasan pada pakaian tradisional Riau tidak hanya memperindah tetapi juga mengandung makna simbolis dan keindahan yang mencerminkan kearifan lokal. Lalu yang terakhir yaitu nilai sosio-simbolik, yaitu penolak bala. Mengenakan pakaian yang patut dan sesuai adat dipercaya dapat menghindarkan pemakainya dari bala dan mara bahaya, serta mendatangkan manfaat fungsi sosial, yaitu dalam konteks sosial, pakaian dapat membedakan status sosial di mana penggunaan warna tertentu seperti kuning keemasan melambangkan kebesaran dan kekuasaan yang hanya digunakan oleh golongan bangsawan atau keluarga kerajaan. Tata cara menggunakan pakaian Melayu Riau. A. Untuk pria, baju pakaian utama berupa baju teluk belakang atau baju kurung pesak. Celana digunakan bersamaan dengan baju kurung. Kain samping atau songket dililitkan di pinggang antaranya. Pria belum menikah, kain dililitkan hingga di atas lutut. Pria yang sudah menikah, kain dililitkan hingga di bawah lutut. B. Untuk wanita, baju menggunakan baju kurung labok, baju kebaya pendek atau kurung tulak belut. Kain samping digunakan sebagai pelengkap atau bawah baju. Aturan umum lainnya, tingkat kehormatan dalam acara resmi, pakaian memiliki tingkat kerumitan dan menggunakan aksesoris yang berbeda sesuai dengan status sosial. Kain samping untuk mengganting teknik pemakaian kain samping seperti kembo atau mengambung sering digunakan untuk mempelai pria dalam pernikahan adat. Baik, kesimpulannya yaitu pakaian adat Melayu Riau mencerminkan identitas, budaya, nilai agama, yaitu nilai-nilai Islam dan adat istiadat masyarakat. Ditandai dengan desain yang longgar dan tertutup untuk menjaga aurat serta aksesoris yang beragam tergantung pada acara. Keberagaman jenis pakaian menunjukkan filosofi dan fungsi yang berbeda-beda untuk kehidupan sehari-hari, acara resmi dan upacara adat, dengan makna-makna positif yang terkandung di setiap desainnya untuk mendidik dan meningkatkan akhlak pemakai.